bersama Suara Karya TV hadir di tengah-tengah kita tokoh politik. Apa enggak lah. Biasa Ketua aja. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Semarang yang Ya, tidak lain siap. adalah Mas Hendi. Lebih akrab dipanggil Mas Hendi, Mas ya. Sebetulnya terima kasih. Dr. Hendar Priyadi. Siap, Mas. Apa kabar, Mas? Kabar Siap, Mas, baik, ya? alhamdulillah. Salam merdeka. Oh, siap. Kita tahu sebagai tokoh muda dan banyak dicintai oleh warga Semarang. Bentar, koreksi loh. Hah? Saya umurnya udah 53, tokoh muda. Ya. Kan ketua Benteng Muda Indonesia. Taruna Merah Putih. Kalau ketua Merah Putih kan juga muda kan. Iya. Mas Hendi ini adalah dipercaya oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Taruna Merah Putih. Muda Putih, yang tentunya akan menjadi penggerak kita mencintai lebih optimal kepada Merah Putih, Mas ya. Kira-kira gitu, Mas. Insya Allah, bismillah ya. Ji. Jadi ini, Mas, terkait mengenai dinamika pilkada ya, baik di Provinsi Jawa Tengah maupun juga di beberapa wilayah kabupaten kota. Tentunya Suara Karya TV ingin tahu lah, karena untuk bisa melihat peta, dan pasti juga dukungan penuh dari PDI Perjuangan. Menurut pandangan Mas ini seperti apa, Mas? Jadi sebenarnya kalau ditanya gimana konstelasi politik di Jawa Tengah, ya semuanya hari ini lagi berproses. Apakah kemudian koalisi Indonesia Maju ini akan utuh di Jawa Tengah, ataukah mereka akan mengusung calon lain, termasuk PDI Perjuangan akan mengusung calon siapa? Ya hari ini semua lagi dalam sebuah proses untuk kemudian bisa diwujudkan dalam bentuk rekomendasi. Proses pendaftarannya sudah dilakukan 2 bulan yang lalu. Saya sudah mendaftar di partai saya PDI Perjuangan. Kemudian dari hasil penjaringan itu kemudian dikirim ke DPP. Ya kita tunggu aja nih rekomendasi dari DPP untuk siapa yang akan ditugaskan untuk berkontestasi di dalam pemilihan gubernur. Ya namanya kan ikhtiar ya. Tapi kan mesti jelas dulu kenapa harus melakukan ikhtiar itu. Karena saya punya niat dalam bahasa saya ibadah untuk bisa membawa provinsi di mana saya lahir, sekolah, kerja, banyak punya teman itu bisa menjadi wilayah yang semakin hari semakin baik dan maju. Cuman kan wilayah ini sangat luas dan kemajuan teknologi juga sangat dominan hari ini. Dinamika kehidupannya juga luar biasa. Pasti ada hal-hal yang menurut saya memang harus dilakukan hari ini dan ke depan supaya provinsi ini bisa semakin hari berkembang, semakin baik dan maju. Masyarakatnya semakin sejahtera. Mereka punya kesempatan untuk melakukan aktivitasnya dengan baik, nyaman, kondusif, happy. Nah, itu paling penting sekali. Sejahtera, kondusif, happy, mau ngapa-ngapain juga bisa didapatkan di provinsi ini. Wah, itu kan kalau bisa terwujud luar biasa. Nah, dengan niat seperti itu saya melakukan ikhtiar dengan mendaftar di PDI Perjuangan. Kalau kemudian saya ditanya kenapa Mas Hendi nggak aktif masif gitu kan untuk jalan-jalan di Jawa Tengah, nah kan saya masih tercatat sebagai kepala LKPP, sebuah penugasan dari partai juga, membantu kabinet di saat ini untuk bisa menyusun kebijakan pengadaan barang jasa. Jadi kan saya akan terbentur dengan waktu, terbentur dengan aturan, tidak boleh membawa hal-hal berbagai kedinasan ke urusan politik. Jadi saya mesti mengatur itu. Gambarnya kok nggak banyak? Ya kita kan orang Jawa gitu ya. Ya kan belum dapat rekom gambarnya udah banyak, nanti offset nanti kan gitu. Makanya kita mesti jaga irama itu dengan baik. Saya cuman kepengen masyarakat di luar Semarang ini tahu sosok Hendi. Gitu. Ya mudah-mudahan dengan menjaga irama seperti ini tidak banyak orang yang kemudian tersinggung atau tidak banyak orang yang kemudian tidak berkenan. Yang ada semuanya bisa memahami kerentak kita masing-masing. Tapi panjenengan juga taat azas, taat aturan. Haruslah. Iya, jadi artinya tidak aji mumpung, ya kan? Ini bagaimana, Mas? Kalau melihat seperti ini kan zaman, apakah ini salah apa tidak? Ini zaman sudah edan.
ya kan? Kandidat-kandidat lain sudah tidak jelas ini sebagai apa, tokoh publik, kemudian ternyata juga bawa-bawa untuk kaitannya kepentingan politik. Kalau melihat seperti ini maksudnya nggak ikut-ikutan Mas. Kan kayak gini kan, wah, Necorone ini aku nggak dapat kan ini apa namanya startnya sudah dijikuk wong liya, diambil orang lain. Semua aktivitas dan tindak lanjut itu menurut saya resiko ditanggung masing-masing gitu ya. Kalau saya ya saya berupaya lah, basicnya harus aturan nih, jangan sampai nabrak-nabrak aturan. Yang kedua juga harus membuat lingkungan sekitar ini juga jangan sampai merasa terganggu. Ya kalau kemudian nggak pernah di LKPP ngurusin ke sosialisasi terus di Jawa Tengah, LKPP-nya terganggu. Kalau buat saya, meskipun mungkin secara aturan boleh pada saat libur atau ngajuin cuti seminggu sekali itu mungkin boleh. Tapi itulah ya sebisa yang kita lakukan aja. Kalau bahwa kemudian itu akan tergerus dengan orang-orang yang lebih masif atau bahkan dalam bahasanya dengan tadi rela menabrak aturan, ya semuanya sudah diatur sama Gusti Allah, garis tangan itu. Kalau memang saya mampu, meskipun dalam kondisi di lapangan hari ini kedodoran, pasti ada sebuah momen peluang saya bisa mengejar langkah-langkah yang selama ini saya kurang. Jadi pasrahkan aja sama Gusti Allah. Terkait dengan penugasan juga pasrahkan saja sama Dewan Pimpinan Pusat dalam hari ini Bu Megawati. Kalau emang jodoh jalan pasti juga dapat rekor. Kalau enggak ya berarti belum jodoh. Udah gitu aja Mas. Santai aja saya nyikap ini. Itu aja repot ya kata Gus ya. Semakin saya tumbuh berkembang di usia sekarang ini, saya semakin sering menemukan hal-hal yang secara logika itu mestinya tidak bisa, tapi kemudian terwujud. Karena apa? Ya menurut saya karena kekuatan Allah tadi. Makanya seperti saya dengan keluarga yang dulu keluarga sederhana, tinggal aja di rumah kampung di Semarang, di Lempong Sari. Bapak saya pensiunan, tanggal tua ya lawe dikurang-kurangi kan gitu ya. Tapi orang tua saya bisa menyekolahkan anak-anaknya, hampir semuanya sarjana. Dan saya yang mudanya juga biasa-biasa aja dibandingkan teman-teman yang lain, juga bisa mencapai sebuah posisi sampai hari ini. Jadi menurut saya ini blessing. Menurut saya ada tangan Tuhan yang ikut bekerja sampai saya harus seperti ini, meskipun mungkin itu dilewatkan oleh pimpinan-pimpinan partai, dilewatkan lewat Bumega. 2020 kita pernah berkontestasi dalam Pilwakot dan semua partai mendukung loh. Sehingga waktu itu lawannya kotak kosong. Orang mungkin berargumen atau punya analisa berapa yang dikeluarkan Pak Hendi untuk membeli partai. Tapi enggak itu. Saya kalau ketemu sama teman-teman partai juga begitu. Sepanjang ada kepentingan kita yang sama, sepanjang kemudian tidak menjadi beban antara PDI dan partai kawan-kawan, ayo kita gabung. Kalau enggak ya enggak usah dipaksa. Apa kepentingannya? Memajukan Semarang, sepakat, oke. Monggo silahkan kalau mau berkontestasi juga. Kita yang penting kita sportif dan kita sama-sama. Akhirnya ada cerita lucu, turunkan lagi. Enggak, saya enggak sepakat. Turunkan lagi, enggak, saya enggak sepakat. Kalau nanti dengan konsep besar memajukan kota Semarang, Anda ingin ada sebuah prioritas di dalam membangun wilayah-wilayah di dapil Panjenengan, saya siap untuk melakukan itu. Tapi kalau Anda bicara cash hari ini, saya bilang tidak. Akhirnya bisa itu tanpa harus jual beli. Mereka mau bergabung semuanya. Oke Mas Hendi, bener loh, iya bener. Dan waktu kita terpilih juga teman-teman happy, mereka Pak usul tuh Pak, ini di kampung konstituenku begini, Pak usulan ini di wargaku, di dapilku begini. Kita ya bantu. Kenapa bantu? Meskipun mungkin waktu itu bukan kader PDI, karena mereka warga Semarang dan saya dipilih sebagai wali kota Semarang. Jadi begitu persoalan politik ini selesai, pemungutan suara yang selesai, ya begitu kita terpilih ya kita harus ngurusi wong sak Semarang, siapapun itu, apapun warnanya, apapun agamanya, apapun sukunya. Nah itu ya kita urus. Nah itulah konsep kami membangun Semarang kemarin. Kita berkoalisi dengan apa ya, demo PDI dengan Demokrat, kemudian dengan Nasdem, dengan apa lagi?
Enggak. Nah, kita juga ketemu. Gimana? Tujuannya sama, oke. Oh, enggak bisa Pak, nanti kita ngusung. Oke, enggak apa-apa. Yang penting kita sportif ya, sesuai koridor hukum ya. Nanti kalau sudah selesai semua seduluran lagi. Oke. Akhirnya ada 3 pasang calon tuh waktu itu. Ya kita kontestasi aja. Pak Indi pakai money politik? Enggak. Apakah Pak Indi nggak pakai uang? Pakai kan, mesti pesen alat peraga, mesti pesen media. Tapi untuk memberi mahar politik baik ke partai pendukung maupun ke masyarakat dalam bentuk money politik enggak. Karena memang sekali lagi saya tidak dibesarkan dan dididik berpolitik dengan cara seperti itu oleh pimpinan-pimpinan kami. Iya, iya. Dan alhasil alhamdulillah waktu itu menang 46,sekian% dari 3 pasang calon. Itu yang periode Yang 2015. 2012 ya. Iya. Kemudian di 2020 dengan kota kosong kita mendapatkan 91,57%. Ya. Itu sangat fantastis banget ya. Ya alhamdulillah kan semuanya masyarakat yang memilih. Tengah Mas ya. Ya. Dengan modal 91% itu kan sebenarnya menjadi portofolio panjenengan untuk Problemnya gini loh Mas, itu kan hanya untuk kota Semarang waktu itu. Iya. Kalau Jawa Tengah itu kan ada 35 kota kabupaten. Jadi mesti kerja keras nih supaya yang di ujung sana di Cilacap, di Kebumen, di ujung sini di Brebes, Tegal, di ujung sana di Rembang, Pati itu tahu dan kenal nama Hendy kemudian mau memilih. Nah mau ngegas itu ya ayolah nanti tapi sama-sama kita berupaya. Nanti tugasnya dari pimpinan partai seperti apa, apakah dapat rekom atau tidak. Masyarakat kita ini hari ini semakin hari semakin cerdas. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi informasi, mereka akan bisa mencatat rekam jejak. Nah, saya rasa ya dari sebuah rekam jejak itulah mereka akan memilih, termasuk pada saat proses menjelang pemilihan, komunikasi, pendekatan, strategi kontestasi nanti seperti apa itu juga mempengaruhi. Dan ya kalau bicara partai saya PDI Perjuangan kan juga punya banyak strategi ya, terutama nanti Jawa Tengah pasti basicnya adalah basic banyak pemilih yang lebih pro pada PDI Perjuangan. Jadi sekarang mengelola seperti itu supaya utuh, solid, syukur-syukur bisa ditambah dari pemilih dari partai lain, ya bismillah lah. Nanti siapapun yang direkom PDI Perjuangan mudah-mudahan bisa menang. Kan kalau di Jawa Tengah PDI Perjuangan bisa mengusung sendiri. Mudah-mudahan saya nggak keliru ya, waktu Pileg 2024 itu kan secara persentase PDI Perjuangan mendapatkan 27 atau 28%. Kalau itu kemudian diteruskan di dalam pilkada, suara ini utuh 27 sampai 28%, maka masih perlu tambahan sekitar 23% untuk bisa mendapatkan 51% dong. Nah, inilah yang kemudian diperlukan namanya relawan. Itulah yang digunakan kemudian lobby-lobby dengan partai lain supaya itu bisa melengkapi suara PDI Perjuangan ya, di atas 50%. Yang saya ingin tahu juga Mas, pandangan-pandangan terhadap DPP bagaimana? Orang Bu Mega itu pasti punya pertimbangan-pertimbangan yang melihat grassroots lah. Apa kata rakyat itu mungkin beliau, mudah-mudahan saya tidak keliru ya. Ini bagaimana Mas untuk seperti itu dari perspektif panjenengan? Dia harus berangkat dari sebuah keyakinan bahwa kita ini kan tadi niatnya ibadah, mau bangun wilayah Jawa Tengah. Ikhtiarnya lewat pendaftaran PDI Perjuangan muter-muter supaya masyarakat kenal. Kalau toh kemudian hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, kan niatnya tadi sudah ibadah, minimal dapat pahala lah, muter-muter silaturahim gitu ya. Kan gitu. Jadi nggak perlu kita harus risau gitu. Bismillah aja, jalani aja. Baik. Mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi maupun juga referensi mengenal sosok Hendy yang sejatinya seperti apa yang sudah dipikirkan beliau, kiprahnya dan obsesinya menjadikan Jawa Tengah menjadi provinsi yang maju. Gitu ya Mas ya? Pak Tuhan waktunya ini di sela-sela kesibukan, mudah-mudahan panjenengan dengan asalnya ijabah doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian
perbincangan kita dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, Mas Hendy. Waktunya terus suwun. Sama-sama. Ya, jangan pernah berhenti untuk menyintai Indonesia dan menyayangi rakyat Indonesia. Amin. Siap, Amin. Mas. Ya. Terima kasih ya, Mas ya. Ya, salam perjuangan. Merdeka. Merdeka.